Berada di wilayah Laut Jawa, Kepulauan Seribu memiliki potensi kelautan yang beragam. Ekosistemnya menjadi habitat bagi ikan-ikan dan biota laut bernilai tinggi. Saya masih di Kepulauan Seribu dan lagi-lagi saya mau mencari ikan. Tapi bukan hanya mencari ikan, saya juga mau melakukan hal yang bisa membantu kelestarian ikan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tingginya aktivitas pencarian ikan membuat terciptanya ragam cara dan teknik yang ekonomis dan ramah lingkungan. Salah satunya rumpon. Kali ini saya harus mencari lokasi yang tepat untuk menaruh rumpon. Jadi nggak bisa taruh sembarangan, tapi ada titik koordinat tertentu. Di sebelah mana, Mas? Sana. Udah sampai, tak? Udah. Rumpon merupakan rumah tiruan bagi ikan yang dibuat dengan menaruh berbagai jenis barang di dasar laut. Sehingga kegiatan penangkapan ikan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Nah, jadi di bawah ini udah ada rumpon. Jadi kita itu sistemnya adalah rumpon lama, kita tambah rumpon baru setiap waktu yang berkala. Jadi makin lama makin banyak. Nah, ini kedalamannya bisa mencapai 50 meter. Rumpon harus menggunakan pemberat sehingga posisinya tidak bergerak karena arus laut. Nah, ini setelah jadi nggak lupa nih kita lengkapi dengan daun-daun kedondong. Nah, ini dipilih daun kedondong karena daun kedondong ini bisa menghasilkan banyak lendir. Nah, tadi nih abangnya bilang katanya supaya menarik ikan-ikan kecil untuk makan lendirnya. Jadi dia banyak di sekitar rumpon ini nantinya. Rumpon pada prinsipnya juga memudahkan kawanan ikan untuk ditangkap sesuai dengan alat tangkap yang diinginkan. Penggunaan rumpon menghemat waktu dan bahan bakar perahu karena nelayan tidak perlu lagi mengejar gerombolan ikan. Semoga dengan kita memasang rumpon di sini bisa membantu melestarikan kehidupan bawah laut di Kepulauan Seribu. Nah, habis ini kita mau pindah lokasi karena masih ada kegiatan lain nih yang akan kita lakukan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Udah nih. Nah, kalau ini adalah lokasi yang tepat untuk menaruh bubu. Ayo Bang! Bubu, alat tangkap yang digolongkan dalam klasifikasi perangkap yang memudahkan ikan memasukinya dan menyulitkan ikan untuk keluar. Ukurannya bervariasi dan dibuat berdasarkan kebutuhan. Biasanya diletakkan di dasar perairan. Nah, jadi umpan yang kita pilih ini adalah bulu babi karena dia ini mudah didapatkan dan yang terpenting adalah dia ini memiliki bau amis. Jadi ikan-ikan predator akan tertarik nih untuk masuk ke bubunya. Nah, ini setelah dimasukkan ke air biasanya kita butuh waktu antara 3 sampai 4 malam baru bisa diambil hasilnya. Ya. Tapi saya udah nggak sabar banget nih Bang. Saya juga sudah naruh bubu, ada 2 di situ titiknya. Oh, ada nih? Ya, kebetulan kita mau ngangkat. Wah, ini pas banget nih. Habis naruh bubu saya bisa langsung ambil bubu yang lain. Betul. Ayo saudara Bang. Oh, ya, yuk ikuti jejak saya, jejak petualang. Untuk bubu laut dalam biasanya digunakan rangka berupa besi masif atau kokoh. Tujuannya agar bubu dapat bertahan dengan baik selama pemakaian di dalam air. Penggunaan material bubu yang ramah lingkungan sangat dianjurkan untuk mengurangi resiko ghost fishing akibat hilangnya alat tangkap ketika dioperasikan. Ya, ini udah titiknya nih pengangkatan. Ya. Nah, ini kita udah sampai di titik bubu yang udah mau diangkat. Nah, saya mau ikutan nih, makanya saya mau nyelam dan mau lihat gimana keindahan bawah laut Kepulauan Seribu. Ayo, Bik. Yuk. Ikannya udah banyak banget dan macamnya juga banyak ya Bang? Iya, banyak ini sudah. Saya mau lihat lagi deh. Jenisnya juga macam-macam, ada apa ini Bang? Ada keneke tuh. Ini keneke itu? Ikan tambak tuh. Tambak. Peragan. Nah, habis ini kita mau bawa ke darat untuk kita olah dan pastinya hidangannya bakal enak ya harusnya. Pasti. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Petualangan saya mencari ikan bertambah seru. Sekumpulan lumba-lumba menari seakan bersorak di tengah laut perairan. Wah, itu mereka. Ini pengalaman yang luar biasa sekali. Setelah saya melaut, saya disambut oleh sekumpulan lumba-lumba yang banyak sekali sedekat itu. Mamalia laut yang senang hidup berkelompok ini seakan memberikan isyarat, mengerti, dan mengingatkan kepada manusia akan pentingnya lautan bagi kehidupan. Kemunculan lumba-lumba ini dapat menjadi tanda perairan di Kepulauan Seribu semakin bersih dan kondusif bagi ekosistem lumba-lumba dan bisa menjadi daya tarik tersendiri. Ini benar-benar sedekat ini dan ini benar-benar adalah momen yang sangat langka. Kalau jarang terjadi apalagi sebanyak ini. Wah! Ikan-ikan hasil tangkapan Bubu ini akan kita masak dengan bumbu favorit Kepulauan Seribu nih, namanya masak asem. Untuk membuat masak asem ini bumbunya sederhana aja nih, cuman bawang, cabai, kunyit, jeruk, dan daun salam. Tapi ada yang nggak boleh ketinggalan, sesuai dengan namanya masak asem, kita harus menggunakan asam. Yang kita gunakan ini adalah asam hitam. Bagi masyarakat Kepulauan Seribu, ikan bumbu asam merupakan makanan yang sudah ada sejak dahulu kala. Rasanya khas, membuat yang mencobanya akan merasa ketagihan dan membuat nafsu makan terus bertambah. Nah, ini kalau bumbunya sudah jadi, yang pertama kita masukkan itu ikannya dulu. Nah ini kita juga nggak lupa kita peraskan jeruk nipis di atas ikannya supaya bau amisnya hilang. Proses memasak ikan bumbu asam ini hanya dengan merebus ikan dengan bumbu yang sudah dibuat. Aromanya sudah harum sekali, sudah matang, bisa langsung kita santap bersama keluarga Ibu Ida. Tak hanya potensi alamnya yang saya nikmati di Kepulauan Seribu, melainkan keramahan masyarakat dalam segala situasi termasuk saat makan bersama. Ini saya dulu. Ya udah, nggak boleh dua. Nah ini nih serunya makan bersama keluarga Ibu Ida. Pada rame kalau udah urusan makan nih. Sesuai namanya masak asam, rasanya pun asam segar ditambah pedas, terus dagingnya juga ini lembut. Mantap surantap. Di Kepulauan Seribu ini emang banyak sekali masakan khas, dan dari semua yang saya coba rasanya juara-juara banget, Bu. Ikuti jejak saya, jejak petualang.